Saudara-saudari yang terkasih, salam damai dalam kasih Kristus. Hari ini, Rabu 20 Juli 2022, merupakan pekan biasa ke-16. Kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan melalui bacaan Injil hari ini dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Bersama saya, Sisilia dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyatakan diri kepada kami melalui sabda-Mu, agar kami dapat mengenal dan mengasihi Engkau. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengalami kehadiran-Mu dalam sabda-Mu. Biarlah akal budi kami Kau cerahkan, dan hati kami Kau siapkan, agar kami dapat berjumpa dengan Engkau di dalam sabda-Mu yang akan kami dengarkan melalui bacaan Injil hari ini. Semua doa ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang keadaan kita dan sifat-sifat kita sebagai manusia yang percaya kepadanya. Melalui perumpamaan dari Sang Penabur ini, Tuhan Yesus menggambarkan tentang kita dalam menghadapi sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bacaan hari ini, siapakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai penabur, sebagai benih, dan sebagai tanah? Sang penabur adalah Tuhan Yesus sendiri. Sedangkan benih yang ditabur adalah sabda Tuhan yang diajarkan olehnya. Dan tanah itu sendiri adalah hati kita. Hasil dari pewartaan sabda Tuhan dapat dijelaskan melalui 4 jenis benih yang jatuh di tempat yang berbeda-beda. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Dapat kita artikan mendengar tetapi tidak mengerti.
yaitu orang yang menolak sabda Tuhan. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dapat kita artikan juga mendengar tetapi tidak berakar. Atau ada orang yang tidak berakar mendalam sehingga tidak dapat bertahan dalam menghadapi tantangan hidup. Yang ketiga, benih yang jatuh di tengah semak duri. Diartikan mendengar tetapi tidak berbuah, yaitu orang yang tidak menjadikan sabda Tuhan sebagai prinsip hidup, sehingga selalu khawatir tentang hidup dan kekayaan duniawinya. Yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik. Dapat kita artikan mendengar dan mengerti, yaitu orang yang senantiasa membuka hatinya, bertekun dan tidak mudah menyerah, sehingga hidupnya senantiasa berbuah dan berada dalam penyertaan Tuhan. Pertanyaan sederhana bagi kita adalah, sekarang ini kita masuk dalam kategori mana dalam perumpamaan itu? Apakah menjadi tanah? Tanah yang bagaimana? Atau menjadi duri? Atau menjadi burung? Atau bahkan menjadi batu yang menghimpit? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tentu berharap akan menjadi bagian dari tanah yang baik dan kemudian menghasilkan buah 100 kali lipat. Pastinya tidak ada orang yang mau menjadi tanah yang pertama dan kedua. Namun kenyataannya, seringkali kita masih berhenti pada tanah yang pertama dan yang kedua. Belum sampai pada tanah yang baik, yang menghasilkan buah. Jangankan untuk berbuah, untuk bertahan hidup saja, seringkali harus berjuang setengah hidup. Setengahnya lagi mungkin hampir mati. Dan itulah kenyataan yang kita alami dan kita hadapi. Untuk menjadi tanah yang subur dan menghasilkan banyak buah, pastilah sebuah perjalanan yang panjang. Rasanya tidak mungkin menjadikan sebuah lahan menjadi tanah yang subur dan seketika itu juga menjadi lahan yang menghasilkan buah berkali-kali lipat. Tetapi harus ada proses tahap demi tahap. Kesetiaan menjalani proses dan mengikuti proses itulah yang banyak menentukan apakah akan menjadi tanah yang baik atau tidak. Pastinya kita tahu betul, sebuah tanah bisa menjadi tanah yang subur dan siap menghasilkan banyak buah, memerlukan sebuah proses. Mulai dari diambili batu-batu yang menghalangi kesuburan, dicabut rumput-rumput liarnya. Tidak jarang proses itu adalah proses yang menyakitkan. Supaya menjadi tanah yang bisa ditanami saja, seringkali lahan itu harus dibajak berulang kali. Jika bisa berbicara, mungkin tanah itu sudah berteriak kesakitan. Dan memang itu adalah proses yang menyakitkan, yang harus terjadi supaya ada perubahan menjadi tanah subur. Demikianlah kita dalam mendengarkan sabda Tuhan, bahwa dari dalam diri kita ada kesiapan menerima pertumbuhan sabda Tuhan dan yang akan menghasilkan buah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, gambaran tersebut dapat kita pakai dalam hidup kita. Pada dasarnya, kita ini sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi lahan yang subur. Namun seringkali
Karena tidak diolah, kita justru menjadi tanah tandus, tanah gersang. Sekualitas atau sebagus apapun benih yang ditaburkan dalam diri kita, tidak akan dapat bertumbuh dengan baik, bahkan justru mati sia-sia. Proses manusiawi kita juga demikian. Mungkin harus sampai merasa sakit untuk menjadi pribadi yang matang dan subur berkembang. Bisa jadi kita memerlukan pembajakan yang berulang kali sampai diri kita siap untuk ditanami benih. Marilah kita mohon rahmat Tuhan agar kita mampu dan berani untuk berbenah diri agar menjadi lebih baik, supaya kita juga mampu menerima sabdanya dan sabda itu berbuah dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas benih sabda yang Engkau taburkan dalam diri kami dan dapat bertumbuh tanpa henti. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu mendampingi kami saat iman kami goyah dan menghampiri kami saat kami sering lupa kepadamu. Ampunilah kami ya Allah, karena kami sering lalai, acuh, dan kurang menghargai kasih-Mu. Kami memohon kepadamu, janganlah berhenti mendekap kami, karena hanya dekapan-Mu yang mampu menjaga kesetiaan iman kami. Ini semua kami mohonkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.